Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sep Sugiharto dengan NIM 1801624. Di sini saya akan menjelaskan tentang modulasi AM. Yang pertama, pengertian modulasi. Pengertian modulasi adalah ada proses yang membedakan satu atau lebih sifat-sifat periodik gelombang yang disebut gelombang pembawa carrier signal dengan gelombang modulasi yang biasanya berisi informasi yang akan dikirim. Modulasi merupakan proses pencampuran dua gelombang menjadi satu gelombang yang kemudian akan menghasilkan sebuah frekuensi yang tinggi atau frekuensi yang rendah. Yang kedua, di sini ada tujuan modulasi. Tujuan modulasi itu yang pertama, transmisi menjadi efisien atau memudahkan pemancaran. Masalah perangkat keras menjadi lebih mudah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, menekan draw atau interferensi. Kemudian yang keempat, untuk memudahkan pengaturan alokasi frekuensi radio. Dan yang terakhir, tujuan modulasi itu sendiri yaitu untuk multiplexing atau proses penggabungan beberapa sinyal informasi untuk disalurkan secara bersama-sama melalui satu kanal transmisi. Kemudian di sini lanjut ke definisi amplitude modulation atau AM. Amplitude modulation atau AM adalah salah satu bentuk modulasi di mana sinyal informasi digabungkan dengan sinyal pembawa atau carrier berdasarkan perubahan amplitudonya. AM merupakan modulasi analog linier. Kenapa disebut linier? Karena frekuensi sinyal pembawanya tetap atau konstan. Besarnya amplitudo sinyal informasi mempengaruhi besarnya frekuensi sinyal pembawa. Parameter sinyal yang mengalami perubahan adalah amplitudonya. Amplitudo sinyal pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan amplitudo sinyal informasi. Dan di sini rentang frekuensi AM adalah 500 Hz sampai 1600 kHz dan panjang gelombang amplitudonya adalah 1600 kHz sampai 3000 kHz. Jika direntangkan dengan 1 meter, maka jangkauan sinyal AM bisa mencapai puluhan ribu kilometer. Selanjutnya di sini ada definisi amplitude modulation AM. Modulation AM mempergunakan amplitude sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital. Pada AM, frekuensi dan fase sinyal adalah tetap, dan yang berubah-ubah adalah amplitudonya, sehingga keadaan satu high sinyal digital diwakili dengan tegangan yang lebih besar daripada tegangan yang mewakili keadaan nol atau low sinyal digital. AM adalah cara modulasi yang paling mudah tetapi mudah dipengaruhi oleh keadaan media transmisinya. Berikut adalah contoh nih. Ada data sebuah bilangan biner dengan bitrate 1 bps, frekuensi 4 Hz, A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 4. Dan berikut adalah gambarnya. Kemudian di sini ada teknik modulasi AM. Modulasi AM terbagi menjadi dua, ada modulasi basis dan modulasi kolektor. Pertama, modulasi basis. Modulasi basis adalah metode memodulasi amplitudo di mana sinyal carrier dan sinyal informasi sama-sama dilewatkan melalui sesi basis modulator AM, sehingga sinyal termodulisasi sefasa dengan sinyal informasinya. Keuntungan dari metode ini adalah pada sisi demodulator tidak diperlukan adanya rangkaian pembalik fasa selain indeks modulasi yang relatif lebih baik daripada metode sekawannya. Lalu yang kedua ada modulasi kolektor. Modulasi kolektor adalah metode memodulasi amplitudo di mana sinyal carrier dilewatkan melalui sisi basis dan sinyal informasi dilewatkan melalui sisi kolektor dari modulator AM.
sehingga sinyal termodulisasinya mendahului 180 derajat dari sinyal informasinya. Kelemahan dari metode ini adalah pada sisi demodulator. Diperlukan adanya rangkaian pembalik fasa. Karena sifat transistor, maka indeks modulasinya relatif lebih buruk daripada metode sekawannya. Ini adalah bentuk sinyal modulasi amplitudo. Bentuk sinyal itu membawa berupa gelombang sinus dengan persamaan matematisnya sebagai berikut. Sinyal pemodulasi untuk memudahkan analisa diasumsikan sebagai gelombang sinusoida dengan persamaan sistematisnya sebagai EM sama dengan EM sin omega M T, di mana EC sama dengan amplitudo maksimum sinyal pembawa, omega C sama dengan 2V FC, dengan FC adalah frekuensi sinyal pembawa. EM sama dengan amplitudo maksimum sinyal pemodulasi. Omega M sama dengan 2V VM, dengan VM adalah frekuensi sinyal pemodulasi. Setelah diturunkan dari ES sama dengan EC ditambah EM sin omega CT menjadi sebagai berikut. Kemudian pembagian modulasi AM. Ada beberapa pembagian modulasi AM. Yang pertama, double sideband modulation with carrier, DSB-WC. Double sideband modulation with carrier adalah pemodulasi yang digunakan pada radio broadcast AM. Yang kedua, double sideband suppressed carrier transmission, DSB-SC. DSB-SC ini adalah transmisi di mana frekuensi yang tercipta oleh AM yang simetris antara di atas dan di bawah carrier frekuensi, dan tingkat pengangkutannya berkurang ke tingkat praktis terendah. Idealnya yang benar-benar ditekan. Dalam modulasi DSB-SC tidak seperti di AM. Pembawa gelombang tidak ditularkan dengan demikian. Sebagian besar kekuasaan didistribusikan antara sidebands, yang berarti peningkatan penutup di DSB-SC dibandingkan dengan AM menggunakan kekuatan yang sama. Kemudian yang ketiga ada double sideband reduced carrier transmission. Double sideband reduced carrier transmission adalah transmisi di mana frekuensi yang dihasilkan oleh modulasi amplitudo yang simetris pas di atas dan di bawah pembawa carrier, dan tingkat pembawaan dikurangi untuk transmisi pada tingkat yang tetap. Di bawah itu yang disediakan untuk modulator. Yang keempat, single sideband modulation SSB atau single sideband suppressed carrier, SSBC. SSB atau SSBC merupakan penyempurnaan dari modulasi amplitudo yang menggunakan pemancar daya dan bandwidth yang lebih efisien. Modulasi amplitudo menghasilkan sinyal output yang memiliki 2 kali bandwidth asli baseband sinyal. Single sideband modulation menghindari penggandaan bandwidth dan daya yang terbuang pada pembawa, pada biaya peningkatan kompleksitas perangkat, dan lebih sulit pada penerima. Lalu yang terakhir dari pembagian modulasi yang kelima yaitu fast 3 sideband VSB. Batasan single sideband modulation digunakan untuk sinyal suara dan tidak tersedia untuk video sinyal atau TV, mengarah ke penggunaan fast 3 sideband. Sebuah fast 3 sideband di radio komunikasi adalah sideband yang telah hanya sebagian dipotong atau ditekan. Siaran televisi menggunakan metode ini jika video yang sedang ditransmisikan dalam AM. Karena besar bandwidth yang digunakan, hal ini juga dapat digunakan dalam transmisi digital seperti ATSC standar 8 VSB, Demilgo 4400 atau 48. Modem digunakan sideband fast 3 dan fase shift keying untuk memberikan 1800 bit per second transmisi melalui saluran 1600 Hz. Lalu di sini ada simulasi rangkaian. Di sini ada hasil dari rangkaian AM menggunakan multisim, dan berikut cara pembuatan simulasi rangkaian tersebut.
Kemudian di sini ada penerapan modulasi AM. Penerapan modulasi AM yaitu sebagai di pemancar radio dengan teknik AM, amplitudo gelombang carrier akan diubah seiring dengan perubahan sinyal informasi yang dimasukkan. Frekuensi gelombang carriernya relatif tetap. Kemudian sinyal dilewatkan ke RF, radio frekuensi, amplifier untuk dikuatkan agar bisa dikirim ke jarak yang jauh. Setelah itu dipancarkan melalui antena. Lalu yang terakhir di sini ada kelebihan dan kekurangan AM. Kelebihannya yang pertama memiliki range jangkauan yang luas karena sinyal AM mampu dipantulkan pada lapisan udara teratas yaitu ionosfer. Yang kedua lebih mudah dimodulasi karena lebih sederhana. Yang ketiga, sinyal dapat berubah menjadi suara dengan peralatan sederhana. Jika sinyal cukup kuat, bahkan tidak dibutuhkan sumber daya khusus dan dapat diterima dengan sebuah penerima radio kristal sederhana tanpa catu daya sama sekali. Lalu yang terakhir ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama dapat terganggu oleh gangguan atmosfer. Yang kedua, daya yang dibutuhkan lebih besar dibanding FM. Yang ketiga, bandwidth yang sempit juga membatasi kualitas suara yang dapat disampaikan oleh kegiatan broadcast radio. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai modulasi AM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.